Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Ayu Pradana dari kelas Piwar 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis country risk dari negara Ukraina dengan judul Krisis Crimea. Presentasi kali ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional Praktikum. Sebelum membahas kasus Crimea, terlebih dahulu saya jelaskan pengertian apa itu country risk. Country risk merupakan risiko yang timbul akibat perubahan dari kondisi ekonomi, sosial maupun politik di suatu negara yang mempengaruhi kondisi negara lain. Pada kasus Crimea ini saya akan membahas dua risiko, yaitu risiko politik dan risiko keuangan. Risiko politik sendiri timbul akibat ketidakpastian kondisi politik di negara tersebut. Risiko keuangan merupakan akibat dari fluktuasi target keuangan di negara tersebut. Risiko keuangan ada tiga, yaitu risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko permodalan. Pada kasus Crimea terdapat hubungan antara risiko politik dengan risiko keuangan, di mana risiko politik di Ukraina mempengaruhi hasil output perekonomian negara tersebut. Diawali dengan sejarah dari kasus Crimea ini. Crimea adalah semenanjung di daerah Laut Hitam. Lokasinya berada di antara negara Ukraina dengan negara Rusia. Sejarahnya pada tahun 1921 sampai 1945, Crimea merupakan daerah kekuasaan dari Uni Soviet. Lalu pada tahun 1925, Crimea resmi menjadi bagian dari Ukraina. Awal mula konflik dari krisis Crimea ini yaitu sebenarnya krisis Crimea merupakan masalah domestik dari negara Ukraina. Namun dalam permasalahan ini ada intervensi dari negara Rusia yang berusaha untuk ikut campur tangan dalam politik di Crimea dan Ukraina. Masalah ini semakin besar karena dilatar belakangi oleh pelengseran Presiden Viktor Yanukovych, yaitu Presiden Ukraina pada saat itu tahun 2014. Pelengseran Presiden Yanukovych ini sebenarnya karena beliau mengumumkan bahwa Ukraina keluar dari perjanjian Uni Eropa. Hal tersebut membawa pengaruh besar. Setelah Yanukovych mengumumkan hal tersebut, terjadi protes di mana-mana, khususnya protes yang dilakukan oleh mahasiswa di Kiev. Akhirnya karena kasus tersebut, parlemen Ukraina melengsarkan Presiden Yanukovych dan akibatnya pemerintahan pecah menjadi dua golongan. Saat itu pemerintahan di parlemen Ukraina pecah menjadi dua golongan Uni Eropa dan golongan Rusia, golongan pro Uni Eropa dan golongan pro Rusia.
Terus latar belakang lainnya adanya aneksasi Rusia terhadap wilayah Crimea. Jadi Rusia itu berusaha untuk merebut wilayah Crimea dari Ukraina karena Crimea ini di Crimea merupakan pintu masuk dari jalur perdagangan komoditas Rusia. Juga ada jalur pipa gas yang bersumber di Rusia ke negara-negara di Eropa. Alasan tadi merupakan alasan kenapa Rusia ingin menguasai wilayah Crimea. Konflik antara Rusia dengan Ukraina semakin memanas. Uni Eropa akhirnya melarang ekspor komoditas produk Rusia ke negara-negara di Eropa. Akibatnya Rusia marah besar. Selain karena barang dagangnya diboikot oleh Uni Eropa, juga karena pelengseran Presiden Yanukovych ini. Jadi Presiden Yanukovych merupakan teman dekatnya Presiden Vladimir Putin. Karena hubungan baik antara Putin dengan Yanukovych, jadi kerjasama ekonominya antara Rusia dengan Ukraina saat itu sangat baik. Kegiatan perdagangan Rusia lancar karena bantuan dari Yanukovych. Namun setelah pelengseran Yanukovych, Putin sangat marah besar. Akhirnya Putin mengirim pasukan Rusia untuk menduduki Crimea. Karena pelengseran tersebut, Putin mengirim pasukan Rusia untuk menduduki wilayah Crimea. Terus habis itu, akibat dari masalah tadi, pemboikotan barang dagang ekspor Rusia ke negara-negara di Eropa mengakibatkan harga minyak dunia naik. Kenapa? Karena 70% minyak dari Rusia diekspor ke negara-negara Eropa. 90% minyak dari Eropa merupakan barang impor dari Rusia. Akibat kekurangan suplai minyak, maka harga minyak di dunia naik pada saat itu. Harga minyak di London naik 2,77 US dollar per barel, dan harga minyak di New York juga ikut naik sebesar 1,94 US dollar per barel. Oke. Karena konflik tersebut tadi, Rusia mengirim pasukannya untuk menduduki wilayah Crimea gitu. Akibatnya banyak desas-desus yang beredar bahwa Rusia akan perang dengan Ukraina pada saat itu. Karena isu-isu tersebut, banyak sekali investor yang mencabut investasinya di pasar saham. Akibatnya nilai investasi menurun. Indeks S&P 500 dan indeks Dow Jones Industrial Average menurun. Namun penurunan saham ini tidak berlangsung lama. Setelah Rusia mengumumkan bahwa tidak ada niat untuk berperang dengan Ukraina, harga saham kembali naik. Investor kembali menginvestasikan sahamnya di pasar, di bursa efek. Pada hari diumumkannya hasil referendum yang mengatakan bahwa Crimea bergabung dengan Rusia, pasar saham di Asia mengawali transaksi dengan kerugian.
Terus lalu karena para investor mencabut investasinya di bursa efek, para investor mencari cara lain, mencari jalan lain dengan menginvestasikan modalnya ke emas. Maka pada saat itu nilai saham turun, namun harga emas rebound. Oke. Selain berinvestasi pada emas, investor juga berinvestasi pada obligasi Treasury Amerika Serikat. Walaupun Ukraina negara yang kecil, tidak menyumbangkan GDP dunia, tidak banyak menyumbangkan pada angka GDP dunia, namun karena Ukraina merupakan pintu masuk impor minyak dan gas ke negara-negara di Eropa, maka pada saat krisis Crimea terjadi pemboikotan ekspor Rusia ke Ukraina, menyebabkan harga minyak dunia naik. Kasus tersebut sudah diselesaikan saat ini dengan hasil referendum Ukraina menjadi wilayah bagian dari Federasi Rusia. Sekian penjelasan dari saya mengenai kasus krisis Crimea pada tahun 2014, di mana kasus tersebut terdapat risiko politik yang berhubungan dengan output perekonomian negara tersebut. Sekian dari saya, kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.